Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Febrianti dari SMA Nazatul Tulab. Baik guys, saya di sini ingin mewawancara narasumber saya, yaitu Mas Robi Anggara. Beliau adalah seorang guru. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap perjalanan beliau selama menjadi. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Baik Mas, saya ingin bertanya, sejak kapan Anda menekuni profesi sebagai guru? Saya menekuni profesi sebagai guru itu mulai tahun 2009 sampai sekarang. Kesulitan apa saja sih yang pernah Mas alami selama menjadi guru? Bisa dijelaskan? Yang pertama itu kesulitan yang saya alami yaitu cara beradaptasi dengan lingkungan baru. Contohnya ketika kita masuk ke sekolah yang baru, otomatis kan kita belum mengenal lingkungan sekitar ya, yaitu dari karakter murid-muridnya, terus Program sekolahnya. ya betul. Bagaimana proses Anda saat mengajar dari awal sampai sekarang? Proses mulai dari Anda kuliah sampai diangkat menjadi seorang guru. Saya kuliah masuk kuliah tahun 2006, terus lulus 2009. Setelah lulus 2009 saya melamar ke satu sekolah, dan mulai tahun 2009 itu saya sudah mulai mengajar, yaitu menjadi profesi guru sampai sekarang. Tetapi dari 2009 sampai ke 2021 ini itu banyak sekali pengalaman atau proses yang saya alami. Yang pertama, saya selalu pindah sekolah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Seperti itu sampai sekarang. Jadi saya tidak tetap di satu sekolah. Jawaban yang sangat menarik sekali ya tentunya. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman apa yang kurang menyenangkan selama Anda menjadi guru? Pengalaman yang kurang menyenangkan bagi Anda selama menjadi guru itu apa aja? Pengalaman yang kurang menyenangkan ketika saya sebagai profesi sebagai guru itu ketika ada suatu murid yang melanggar atau melakukan kesalahan saat Anda menjelaskan atau gimana? Nah itu juga termasuk ketika saya menerangkan materi di dalam suatu pelajaran tersebut, ada suatu murid istilahnya apa ya? Tidak mendengarkan. Ya, tidak mendengarkan, terus bicara sendiri, ada yang tidur. Itu yang pengalaman yang kurang menyenangkan. Lalu bagaimana cara Anda mengatasi kesalahan muridnya tersebut? Kalau saya pribadi ya, untuk mengatasi kesalahan murid tersebut, contohnya kalau ada murid yang tidur, saya biarkan dulu. Nanti kalau dia tetap tidur, tidak mau bangun, saya suruh pindah ke ruang UKS. Jadi kan intinya seperti ini ya. Kalau zaman sekarang ini istilahnya pakai kekerasan itu sudah ya, zaman kan. Sekarang seorang guru tuh tidak boleh mendidik murid dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara pendekatan. Jadi kalau ada murid yang melanggar atau melakukan hal yang tidak baik, saya suruh ke ruang kantor, kemudian saya melakukan pendekatan di situ. Maksudnya, kenapa tujuan saya membawa murid tersebut ke kantor? Karena kalau kita tegur di suatu ruangan kelas, takutnya murid tersebut merasa malu, merasa malu dan merasa dirinya itu tidak dihargai. Jadi saya menyuruh dia ke kantor. Sampai di kantor baru saya di situ melakukan pendekatan ya, dengan cara mendidik, karena masih tahu kalau perbuatan ini kurang baik, terus mengasih saran untuk menjadi orang yang baik. Yang selanjutnya, pengalaman menyenangkan apa yang pernah Anda alami selama menjadi guru? Jelaskan secara detail.
pengalaman yang menyenangkan selama saya menjadi guru, dan kebetulan saya ini kan guru olahraga, jadi saya kebanyakan di lapangan daripada di kelas. Jadi pengalaman pernah saya punya pengalaman ketika itu saya mengirim murid untuk mengikuti lomba mulai dari kecamatan sampai kabupaten, terus alhamdulillah sampai tembus ke tingkat kota, yaitu tingkat provinsi. Dari pertama kebetulan cabang olahraga yang saya ikuti itu adalah cabang olahraga lari. Lari itu tahun 2000, kalau nggak salah itu tahun 2010 kalau nggak salah. Saya mengirim murid di cabang lari estafet. Yang pertama itu mengikuti lomba di tingkat kecamatan. Alhamdulillah murid saya itu namanya Herman. Alhamdulillah dia lolos juara 1 di tingkat kecamatan, terus akhirnya dikirim ke tingkat kabupaten, yaitu di Sampang. Dan alhamdulillah juga di Sampang si Herman ini juara meskipun tidak juara 1, kalau nggak salah dia waktu itu juara 2 kalau nggak salah, tapi masih direkrut oleh kabupaten untuk dikirim ke tingkat provinsi, yaitu di Surabaya. Itu pertama pengalaman yang saya menyenangkan. Kemudian juga ada saya pernah ngirim, ya, ini cewek waktu itu saya ngirim dalam cabang olahraga bulu tangkis. Ketika itu sama juga di tingkat kecamatan, juara pertama. Kemudian lalu dikirim ke tingkat kabupaten, juara juga, tapi tidak juara pertama, cuma juara 3. Cuman masih direkrut oleh pihak Sampang, pihak kabupaten, kemudian dikirim ke tingkat provinsi. Tapi kalau sayangnya ketika anak itu sudah diambil oleh Sampang dan dikirim ke tingkat provinsi, ada halangan sedikit sebenarnya. Orang tua murid tersebut tidak mengizinkan anaknya untuk pergi jauh-jauh. Artinya cita-cita anak itu untuk tampil di tingkat provinsi itu kandas karena tanpa izin dari orang tuanya. Itu pengalaman saya sangat menyenangkan, karena saya melihat murid-murid saya itu berprestasi di dalam bidang olahraga, dan kebetulan saya sebagai guru olahraganya. Seperti itu. Berarti anak itu yang nggak bisa lanjutin lombanya itu Kak karena faktor dari orang tua? Ya, karena tidak didukung oleh orang tuanya. Orang tuanya kurang mendukung, ya maklum lah. Di sini masih kurang istilahnya kurang pemikiran orang tuanya itu kurang luas. Maklum di sini itu termasuk desa, ya kan. Makanya orang tuanya tidak mengizinkan, takut terjadi apa-apa. Padahal kami sudah menjamin untuk segala sesuatunya ketika dia mengikuti lomba, seperti kesehatannya, staminanya, terus dari semuanya kita jamin. Cuman orang tuanya belum mengizinkan. Itu yang bikin saya kecewa. Tapi di lain itu saya cukup bangga lah, maksudnya bisa melihat anak didik saya berprestasi di dalam bidang olahraga gitu. Hal apa sih yang membuat kakak itu jadi termotivasi buat menjadi guru olahraga? Motivasi saya untuk menjadi guru yaitu yang pertama, saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Terus yang kedua, kebetulan saya guru di bidang olahraga, jadi motivasi untuk
mengembangkan olahraga di daerah, khususnya di daerah saya, untuk mengembangkan olahraga di daerah saya seperti itu. Untuk lebih memajukan gitu. Karena yang saya lihat di daerah sini ya, pertama itu minat untuk olahraga itu sudah Sangat jarang sekali ya ditemukan. Karena apa ya? Karena mungkin pengaruh dari elektronik, itu seperti HP, gadget gitu. Mungkin dari pengaruh itu, dari pengalaman yang pernah saya lihat, anak-anak itu zaman sekarang ya, anak-anak zaman saya itu lebih fokus ke gadget daripada ke hal-hal seperti ini. seperti pembentukan anatomi seperti itu. Mereka lebih fokus ke main HP daripada ke hal-hal yang lain, contohnya seperti olahraga seperti itu. Makanya dari situ itu hal yang memotivasi saya untuk mengenalkan olahraga kepada lingkungan sekitar, dan termasuk lebih khususnya kepada murid. Apakah Anda sebelumnya sudah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru? Apakah sudah dipersiapkan sejak dahulu, sejak sebelum Anda menginjak kuliah? Kalau saya cita-cita untuk menjadi guru, sebenarnya saya tidak punya cita-cita untuk menjadi guru. Itu kebetulan mungkin ya, karena cita-cita saya itu menjadi seorang polisi dulunya. Saya mendaftar polisi, terus gagal. Habis itu saya disarankan oleh kakak saya untuk kuliah di Surabaya. Dan kebetulan itu jurusannya ya bukan guru pendidikan. Sejak itu saya kuliah, lulus, kemudian menjadi guru. Untuk cita-cita sendiri saya tidak punya sebenarnya. Mungkin ini sudah jalan saya, sudah takdir saya untuk menjadi guru. Dan setelah saya menjalani guru, dan setelah saya menjalani profesi sebagai guru, mulai dari situ saya tumbuh rasa cinta akan terhadap profesi guru. Karena saya juga punya cita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa, membangun prestasinya anak bangsa. Dari situ saya mulai cinta terhadap profesi sebagai guru. Kalau pertanyaan cita-cita, dari awal saya tidak punya cita-cita untuk menjadi guru. Itu mungkin hanya takdir saya dan jalan saya untuk menjadi. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih saya sampaikan terhadap Mas Robi Anggara sudah meluangkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan dari saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Saya Mia Febianti undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.